Kita dari kitab Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Itulah sebabnya selalu Tuhan mengajar saya dan saudara supaya selalu berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan kedatangan Tuhan pun kali yang kedua, firman Tuhan katakan digambarkan seperti pencuri pada waktu tengah malam. Tidak seorang pun yang tahu. Lalu karena kedatangannya seperti pencuri waktu tengah malam, maka Tuhan berkata, hendaklah kamu berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu pada hari dan waktu Tuhanmu datang kembali. Tuhan banyak beri kiasan, Tuhan banyak beri gambaran soal itu. Bagaimana kita berjaga-jaga dan menanti-nanti tentang kedatangan Tuhan. Nah, kalau kita berjaga-jaga dan menanti-nanti, saudara, maka kedatangan Tuhan yang bagaikan pencuri malam itu, di mana tidak seorang pun yang tahu, tapi bagi kita yang berjaga-jaga, kedatangan Tuhan itu bukanlah hal yang rahasia lagi. Katakan amin. Karena apa? Kita berjaga-jaga. Kita berdoa. Sehingga tidak rahasia. Oke, soal hari, saat tidak ada yang tahu. Itu firman. Saat di situ dalam terjemahan aslinya disebut jam. Jadi hari dan jam tidak seorang pun yang tahu. Semua zaman, semua keadaan, semua situasi itu sudah dalam agendanya Tuhan. Sehingga kita bisa satu derap langkah dengan Tuhan. Satu irama dengan Tuhan. Kita pahami, oh ini pasti rencana Tuhan begini nih. Ini maunya Tuhan begini. Nah kalau udah begitu kita akan aman loh. Percayalah. Artinya kita akan jadi anak-anak siang. Anak-anak terang. Yang tidak akan dilanda oleh kegelapan dunia ini. Makanya firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Saya berharap kita semua tanggap, siaga. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Nah, oleh sebab itu saudara, berjaga-jaga dan bertekun dalam doa serta berjaga-jaga ini adalah senjata ampuh bagi saya dan saudara. Lukas 21 ayat yang ke-34. Biar kita lihat bagaimana kekuatan doa itu menopang hidup saya dan saudara. Bagaimana doa itu menempatkanmu di tempat paling aman di masa paling sulit. Doa akan menghantarmu sekali lagi tinggal di tempat paling aman di tengah paling sulit. Dalam keadaan situasi paling sulit. Mari kita buka Lukas 21 ayat 34. Ya. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Terus. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Ya. Dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Iya. Supaya hari Tuhan jangan jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jagalah dirimu. Terus ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ya, perhatikan 36, perhatikan baik-baik. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Katakan amin. Terus Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. katakan haleluya. Terus Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. jadi apa yang membuat saudara dan saya semua luput dari semua yang akan terjadi itu? Doa dan berjaga-jaga. Makanya saya bilang tadi, doa akan membuatmu tinggal di tempat teraman, di masa paling tidak aman, dalam keadaan paling sulit, dalam segala hal, baik ekonomi, baik masalah virus, atau masalah perang dan masalah apapun. Makanya dikatakan dalam ayat 34. Jadi nggak hanya sekedar doa.
Bagaimana agar kita benar-benar doa dalam doa yang benar. Kan firman Tuhan berkata di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Jadi kalau hati udah bengkok berarti tadinya hati itu seperti apa? Lurus. Dan tidak ada manusia yang dicipta Tuhan hatinya bengkok. Tapi ternyata bisa tiba-tiba jadi bengkok hatinya. Sama-sama katakan dibenarkan. Jadi perlu pembenaran. Sebenarnya sudah hidup itu nggak ribet. Sebenarnya hidup itu nggak sulit. Asal kita mau dibenarkan. Jadi saudara dan saya sebenarnya menjalani hidup yang tragis sebenarnya. Tapi kalau kita benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita, hidup itu jadi indah. Mau dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita gak akan pernah bisa jadi orang benar kalau tidak dibenarkan Tuhan. Dan ingat loh, kita baru akan jadi orang benar kalau kebenaran itu kita bisa terima di hidup kita. Dan kebenaran itu adalah firman. Makanya saudara, jangan pernah mengeraskan hati kepada firman. Jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Orang yang mendukakan Roh Kudus Tuhan, itu hidupnya sudah gak benar. Apalagi kalau sampai mulai ada kebohongan-kebohongan diizinkan keluar dari mulutnya. Kita harus waspada. Kalau sudah ada kebohongan dari mulut, hati sudah gak jujur lagi. Percuma berdoa. Ini penting loh. Sekali lagi ayat yang ke-16b. Ya. Doa orang yang benar. Ya. Terus. Bila dengan yakin didoakan. Aha. Sangat besar kuasanya. Katakan haleluya. Bertekunlah dan berdoalah. Serta berjaga-jagalah. Dan jangan pernah menutup diri ketika ada masalah di dalam dirimu. Kalau kira-kira engkau butuh orang lain untuk menyelesaikan itu, terbuka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sekali lagi, mari biar kita selalu hidupnya mau dibenarkan sama Tuhan. Kita harus tahu loh, kita harus bisa melihat ada yang gak beres di diri kita. Karena apa? Doa itu ternyata sangat besar apanya? Kuasanya. Doa bisa menghentikan matahari loh. Dan gak gerak-gerak itu mataharinya. Sampai mereka selesai mengejar musuhnya, tuntas, setuntas-tuntasnya dikalahkan. Ini Yosua 10:13 loh. Berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Terus? Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Ya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Ya. Matahari tidak bergerak di tengah langit. Di tengah langit, jadi pas jam 12 siang ini. Terus? Dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Logika enggak? Logika enggak ini? Semua yang enggak masuk di akal. Kalau orang itu adalah orang yang berdoa, tapi orangnya benar. Semua yang tak masuk di akal, itu bisa terjadi dalam hidupnya. Lalu saudaraku, semua yang enggak mungkin. Kalau kita sudah benar orangnya, lalu berdoa dan berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Wow, bahkan matahari pun bisa kau suruh mundur 10 jam. Bahkan matahari pun bisa kau hentikan di tengah langit. Bahkan untuk 6 jam perjalanannya sampai terbenam. Bisa ujungnya jadi 24 jam sehari penuh. Orang berdoa itu keren loh. Di tengah tembok tebal pun dia akan temukan pintu terbuka. Lewat doa lah. Yosua bersama dengan orang Israel tanpa martil, tanpa alat berat merobohkan tembok Yeriko. Gak masuk di akal lagi kan? Gak masuk di akal. Saya cuma lewat keliling-keliling, doa, ya kan, pujian, roboh tembok, logis enggak itu? Semua yang gak masuk di akal, di luar kemampuan manusia,
akan dengan mudah terjadi bagi hidup orang yang berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Asal hidupnya dibenarin. Saya kembali tekankan, hidupnya dibenarin. Jadilah kita menjadi orang yang berdoa setelah mengalami hidup yang dibenarkan. Ayo percayalah kepada kebenaran itu. Percayalah setiap perkataan Tuhan. Percayalah. Terimalah firman. Walaupun kadang-kadang firman itu bisa tampil bagaikan pedang yang menusuk amat dalam. Biarin. Kalau itu kebenaran. Buka hati. Haleluya. Jangan buat pertimbangan. Jangan. Kalau kita buat pertimbangan untuk mentaati firman. Kelar. Kita nggak akan pernah berhasil dibenarkan oleh kebenaran itu. Yeskel 9:4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau firman Allah yang hidup, dia begini. Dan berfirmanlah kepadanya, jelajahilah semua jalan di Yerusalem dan berilah tanda pada dahi orang yang mengeluh dan meratapi segala kekejian yang terjadi di sekitar mereka. Jadi mengeluh dan meratap dengan semua apa yang terjadi itu bicara apa? Doa syafaat. Jadi orang-orang yang berdoa akan diberi tanda huruf T. Sehingga apa? Tidak akan kena malapetaka. Katakan amin. Tapi jika orang yang berdoa itu hidupnya sudah dibenarkan. Tuhan Yesus memberkati kita.